Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share tutorial cara mendaftar kartu prakerja dari awal sampai akhir, ya. Karena banyak di sini kawan-kawan aku yang request baik di grup WA ataupun grup Facebook gitu ya. Gimana sih cara untuk ini ya mendaftar kartu prakerja? Karena orang ini masih terkendala di proses pendaftarannya. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum mendaftar atau ingin mendaftar bisa cek video ini sampai habis, oke ya? Jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, jadi seperti ku bilang tadi ya, di sini di grup WA aku, kalau kamu join bisa cek link di deskripsi ya. Nah, jadi di situ mereka masih terkendala tentang cara pendaftaran kartu prakerja gelombang 18 ini. Nah, karena apa? Gelombang 18 ini memang makin diupdate ya, makin agak ribet kalau kita bilang bahasanya untuk mendaftarnya ini. Nah, tapi untuk kawan-kawan yang masih tetap ingin mencoba, bisa ikuti tutorial ini dari awal sampai habis. Oke ya. Jadi hal yang pertama kali yang harus kalian siapkan yaitu KTP asli, ya, kemudian KK atau kartu keluarga, kemudian perangkat yaitu menggunakan HP Android ataupun menggunakan iOS. Nah, kalian bisa menggunakan antara dua itu, oke? Kemudian email yang aktif dan juga nomor HP. Nah, dan nggak lupa satu lagi yaitu aplikasi Opera Mini, ya. Jadi buat kawan-kawan yang belum ada menggunakan aplikasi Opera Mini di HP-nya, segera download, ya. Karena kalau menggunakan Google Chrome agak kesusahan nanti di bagian upload KTP-nya. Nah, maka di sini kusarankan menggunakan Opera Mini. Oke, jadi langsung aja kita gas. Ya, di sini aku menggunakan HP Android ya, dan ini aku udah download Opera Mini ini dia. Jadi kalau misalnya belum kalian download dulu gitu. Oke, jadi pertama kali kita buka ya. Oke, kita search di Google prakerja. Oke, ini dia kita buka yang paling atas ya, kartu prakerja. Oke, nah kalau misalnya munculnya seperti ini, kalian bisa langsung loncat ke bagian buat akun, ya. Tapi kalau misalnya munculnya nggak seperti ini atau seperti ini munculnya, karena tampilan nanti agak-agak beda. Nah, kalau munculnya seperti ini, kalian klik aja ini strip 3. Oke, kemudian kalian klik daftar sekarang. Nah, tapi kalau misalnya munculnya seperti di awal, kalian klik aja langsung buat akun. Jadi sama aja nanti. Oke, jadi kita masukkan email kita. Satu lagi email ini email yang harus aktif ya. Nggak boleh email yang nggak aktif ataupun nggak bisa dibuka. Karena apa? Nanti dia memerlukan kode verifikasi. Nah, maka aku sarankan gunakan email yang bisa dibuka dan aktif. Kalau misalkan nggak punya email, kalian daftar dulu lah. Kan gampang. Oke, kemudian kita masukkan passwordnya. Bebas ya. Yang penting kalian ingat gitu. Oke, kemudian kita masukkan lagi. Di sini password yang sama gitu ya. Oke, nah jadi setelah ini nanti kalian masukkan ya. Oke, jadi setelah udah kalian masukkan, kemudian kalian klik aja checklist seperti ini. Kemudian klik buat akun. Jebret. Oke, jadi kita kalau misalnya muncul cek email kamu, kita klik aja kembali login. Oke, jadi kita cek emailnya. Nah, maka itu tadi aku bilang, kalian harus daftarkan email yang memang bisa dibuka gitu ya. Karena nanti dia bakal masuk kode verifikasinya. Nah, seperti ini. Ini dia ya, kartu prakerja kita buka. Oke, kemudian kita klik verifikasi sekarang. Oke, berhasil. Kemudian kita klik masuk ke akun kamu. Nah, kalau misalnya terbukanya di browser bawaan, kita buka lagi di Opera Mini. Ya, kita login ke akun kita. Oke, kita login lagi, masuk. Kalau muncul seperti ini, klik simpan lagi aja. Oke, jadi ini kita isi ya, nama lengkap, kemudian nama lengkap ibu, kemudian KTP, dan sebagainya macamnya gitu ya. Dan akhirnya nanti kita isi foto KTP. Oke, kita isi dulu. Nah, untuk nama ibu ya, misal nama ibu kalian berbeda antara KTP dan kakaknya, kalian ikut aja di kakak gitu ya.
Oke, alamat KTP ini alamatnya sama dengan di KTP kalian. Misalnya kalian udah pindah domisili tapi KTP-nya belum diganti. Tetap kalian harus mengikuti yang ada di KTP. Jelas ya? Nah, untuk alamat aku biasanya hanya menggunakan nama desa aja. Seperti ini. Hanya desa. Kemudian kita pilih provinsi ya. Oke, kabupaten. Kemudian kecamatan. Oke, nah jadi ini harus sama dengan KTP. Tapi kemudian kalau misalnya kalian sudah ganti alamat domisili, ya, kalian bisa menggunakan alamat di bawah ini, ya. Jadi di atas ini sesuai dengan KTP dan di bawah ini ada alamat domisili kalian sekarang. Nah, seandainya KTP kalian dengan domisili yang sama, ya nggak ada berubah, ya udah kalian checklist aja seperti ini. Oke, nah dia otomatis bakal tertutup. Baru kita isi yang lainnya seperti jenis kelamin. Oke, jenjang pendidikan. Nah, untuk jenjang pendidikan sendiri ya, misalnya di jajak bukan di misal di kartu kalau keluarga kalian ya sekolah kalian masih misalnya SD sederajat. Sedangkan kalian udah S1, yaudah kalian ikuti aja sebagaimana realnya gitu ya. Untuk jenjang pendidikan. Jadi kalau aku udah S1 tapi kakaknya masih SD, udah kita ikuti yang realnya yaitu S1. Oke. Kemudian status perkawinan. Di sini ada kawin, belum kawin, kemudian cerai hidup atau cerai mati ada juga. Di sini kan aku jomblo jadi belum kawin. Kemudian jumlah tanggungan otomatis 0. Nah, untuk tanggungan ini misalnya kalian seorang kepala rumah tangga, berarti kalian harus hitung tanggungan kalian dari istri kemudian anak. Sedangkan kalau kalian seorang istri, yang kalian hitung hanya anak kalian saja. Jelas ya? Oke, pilih kepekerjaan. Di sini dia nganggur alias tidak bekerja. Oke, kemudian pilih topik pelatihan. Ini maksudnya yang kalian pengen kali atau yang kalian sur lah. Nah. Oke, jadi di sini kawan aku suruh kali dia pengen ikut di bagian penjualan dan pemasaran. Jadi kita klik sesuai apa yang kalian doyan gitu. Oke, di sini barulah kita foto KTP. Nah, foto KTP ini maksimal 2 MB ya. Maksimal 2 MB. Nah, untuk cara fotonya sendiri kalau di Opera Mini seperti ini. Nah, jadi caranya ya, kita harus sudah foto dulu KTP-nya. Jadi kita klik dulu seperti ini. Ya, kita foto. Nah, untuk fotonya ini boleh kalian sediakan dulu sebelum mendaftar juga bisa gitu. Ya. Yang penting proses pendaftaran tadi jangan kalian tutup gitu. Jadi kalian harus foto dulu KTP-nya. Oke, setelah foto kita klik di sini. Nah, ini harus kita sesuaikan dulu ya. Kita edit. Jadi kalian kalau misalnya HP Xiaomi ya kalian edit dulu lah gitu ya. Ya, pokoknya kalian crop dulu. Oke, jika sudah sesuai kalian checklist. Oke, kemudian simpan. Nah, mungkin untuk beberapa HP agak beda, nggak ada masalah. Oke, kemudian kita buka lagi aplikasi yang tadi. Ya, Opera Mini. Oke, nah jadi yang ini jangan kalian tutup tapi menggunakan aja ini. Ya, jangan kembali, nanti tidak bakal ngulang. Oke, setelah fotonya udah ada, kita klik ambil foto lagi. Nah, kalau ini kita cari folder induk. Ya, kita pilih yang DCIM. Kalau Android biasanya masuk ke DCIM. Oke, tunggu dulu. Nah, kalau nggak ada, kita cari lagi ya. Oke, nih, dia folder induknya. Kamera. Oke, ini dia. Kita pilih. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita klik yang asli. Jangan yang lain, tapi hanya yang asli. Kita klik. Oke, berhasil ya. Berhasil. Nah, kalau kalian ngambil dari Google Chrome, itu bakal susah kali tuh untuk menyesuaikan ukuran fotonya. Jadi kalian harus menggunakan Opera Mini, saran aku. Ya, kemudian kalian sesuaikan. Oke, lanjut. Jebret. Kemudian klik gunakan foto.
Oke, boy, berhasil. Kemudian kita checklist. Kemudian kita klik lanjutkan. Oke, barulah kita masukkan kode OTP ini, yaitu nomor HP kalian. Ya, nomor HP yang aktif. Karena nanti bakal minta nomor HP kalian. Jadi kalian harus isi. Langsung angka 8 ya. Oke, setelah itu kalian klik kirim. Oke, jadi setelah itu nanti bakal masuk SMS dari prakerja. Jadi kalian masukkan kodenya. Ya, setelah kalian masukkan, kemudian klik verifikasi. Jebret. Oke, nah ini kalian isi. Kalau misalnya kalian bukan direksi, komisaris, ataupun Dewan Pengawas BUMD, kalian klik aja tidak. Kemudian berikutnya, apakah kalian menganggur? Kalian sesuaikan. Apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Ya, kawan aku sebelumnya pernah kerja. Kemudian nganggur gara-gara COVID. Yes. Selesai. Oke. Barulah kita masuk ke tes motivasi dan kemampuan dasar. Oke ya. Jadi kita klik mulai tes sekarang. Nah, ini untuk pertanyaannya. Totalnya kalau nggak salah ada 27 ya. Ini wajib kalian isi semua. Ya, dan kalian isi sebisa mungkin harus jawabannya benar gitu. Ya, nah untuk ini aku skip aja ya supaya mempercepat waktunya. Oke ya, jadi ini udah sampai pertanyaan terakhir. Nah, misalnya waktu masih ada, kalian bisa langsung aja selesai. Jadi kalian ketik aja selesai kalau memang kalian udah yakin selesai. Oke, kemudian klik ya sudah. Oke, klik cek dashboard, jebret. Oke ya, udah berhasil. Barulah kita klik gabung. Kemudian klik ya. Nah, barulah kita scroll ke bawah, kita klik saya menyetujui. Oke, pendaftaran sedang evaluasi. Nah, nanti statusnya dia bakal dievaluasi. Nah, jadi kalau misalnya sedang dievaluasi, kalian sudah selesai dan akhirnya kalian tinggal menunggu pengumumannya saja. Nah, pengumumannya itu biasanya 3-5 hari setelah penutupan. Jadi kalian sering cek-cek aja akun kalian. Oke ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Oke ya, jadi itu aja tutorial kali ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekali lagi, aku sarankan kalian mendaftarnya menggunakan Opera Mini. Nah, untuk mendaftarkan menggunakan Google Chrome bisa, tapi nanti kesulitan di bagian fotonya. Nah, jadi kalian bisa mengikuti tutorial ini. Jika ada yang kurang jelas ya, atau masih terkendala dengan verifikasi, kalian bisa tonton video aku yang ini. Ya, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Dan kalian ingin join di grup WA-nya juga bisa, cek aja di deskripsi. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.